teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kalisa Ratna Yordani. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Tapi sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian apa sih virus corona itu. Jadi teman-teman, virus corona itu tuh virus jenis baru yang ditemukan sekitar bulan Desember kemarin alias tahun 2019. Dan nama penyakitnya itu biasa kita sebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Nah, COVID-19 ini tuh menurut para ahli menyerang langsung ke saluran pernafasan sehingga organ paru-paru lah yang paling berpengaruh dari COVID-19 ini. Ternyata virus ini tuh dengan sangat mudah menularkannya atau dengan sangat mudah ditularkan dari manusia ke manusia sehingga dari data WHO udah ada 190 negara yang udah terjangkit virus corona. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah pasien 2 orang. Nah, tapi teman-teman ternyata gak selang beberapa hari bertambah lagi 1 orang dan hanya berselang 8 hari salah satu pasien COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Namun, 2 orang lainnya dinyatakan sembuh total. Namun, hingga saat ini, lonjakan kasus positif corona di Indonesia terus terjadi, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia. Tidak hanya melakukan kebijakan dalam negeri, namun Indonesia juga berusaha untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasi kasus COVID-19, salah satunya dengan negara Jepang. Pada tanggal 23 Maret 2020, Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu dengan Ibu Retno, selaku Menteri Luar Negeri Indonesia, melakukan pembicaraan lewat telepon. Isi pembicaraannya adalah masing-masing negara sepakat bertukar pandangan tentang COVID-19 dan akan dilakukannya kerjasama untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya adalah pembatasan sementara masuknya warga negara Indonesia ke Jepang dengan visa turis ataupun visa waiver. Sedangkan warga negara Indonesia yang masuk dengan visa lainnya wajib melakukan karantina selama 14 hari setelah mendarat di bandara Jepang. Gak hanya itu teman-teman, tapi Menteri Motegi Toshimitsu juga menyatakan bahwa pemerintah Jepang berkomitmen akan menghibahkan obat Avigan kepada negara-negara prioritas termasuk Indonesia. Teman-teman, obat Avigan itu adalah obat antivirus yang kegunaannya nanti akan meringankan gejala COVID-19. Nah, obat ini tuh telah dikembangkan oleh Fuji Film Toyama Chemical. Nah, KBRI Tokyo pun juga telah memfasilitasi pembentukan kerjasama antara produsen obat Avigan dengan Kimia Farma yang telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN Indonesia untuk kerjasama pengadaan obat Avigan dari Jepang sesuai dengan arahan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno. Gak cuma bantuan hibahan obat teman-teman, tapi pemerintah Jepang juga memberikan bantuan dana kepada Indonesia melalui organisasi-organisasi internasional. Tidak hanya melalui organisasi internasional, tapi pemerintah Jepang juga memberikan bantuan dana langsung kepada pemerintah Indonesia sebesar 14,5 juta US dollar atau sebesar 224 miliar rupiah. Perdana Menteri Shinzo Abe juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bagaimana upaya-upaya yang diambil pemerintah Jepang dalam mengatasi wabah COVID-19. Dan pemerintah Jepang juga memberikan bantuan teknis kepada tenaga medis Indonesia. Nah, dari penjelasan hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia tadi, saya akan coba mengaitkan hubungan kerjasama Jepang-Indonesia dengan teori dan konsep hubungan internasional. Teori di sini saya akan ambil teori liberalisme. Untuk konsepnya saya memakai konsep kerjasama internasional, di mana kerjasama internasional ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, yang ketiga kerjasama multilateral. Berdasarkan ketiga kategori yang sudah saya jelaskan, hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia ini termasuk ke dalam kategori kerjasama bilateral. Jadi, begitu penjelasannya tentang hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Sekian teman-teman atas penjelasan saya. Terima kasih.